Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alfian Wahda. Saya Vita Kirani Putri. Saya Azhara Asyaida. Saya Miranda Uli Umar. Saya Sinta Septiani. Dan beserta narasumber kita yaitu Bagus Santiko Widiarto selaku perwakilan dari Tak Center Unpam. Baik, Bagus. Sebelum memasuki pertanyaan, gimana nih kabar Bagus? Baik, alhamdulillah baik. Gimana kabar yang lain semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Menikmati liburan ya, menikmati liburan. Iya. Selanjutnya Bagus, siap nggak nih ditanya-tanya tentang perilaku organisasi? Kayaknya nggak siap dah. Siap-siap. Tenang. Siap ya. Pertanyaan pertama akan ditanyakan oleh Sinta. Oke, Bagus. Sebelumnya mau tanya dong, Tak Center itu apa dan apa sih tujuan dibuatnya Tak Center di Universitas Pamulang? Tak Center ini adalah unit pendidikan, pengkajian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat. Di Tak Center ini bekerja sama dengan Kanwil DJP Banten yang semua kegiatannya dipantau dari kinerja dan keaktifan dalam menjalankan dan memajukan Tak Center. Lalu untuk tujuannya, Tak Center ini memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, membantu mencerdaskan masyarakat, dan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang perpajakan melalui pelatihan yang berkualitas. Lalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan, lalu mengembangkan dan mengajikan masalah-masalah perpajakan, lalu membantu dan mendorong mahasiswa maupun dosen dalam melakukan penelitian di bidang perpajakan, lalu menyediakan sarana pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan, serta menjalin kerjasama dengan DJP dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tak Center. Oke, baik, Bagus. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari saya sendiri. Gimana nih penerapan motivasi dalam organisasi tersebut untuk menyelesaikan kendala perilaku individu? Jadi gini, kalau misalkan penerapan motivasi dalam organisasi untuk menyelesaikan kendala perilaku individu ini dapat diselesaikan dengan cara memberikan motivasi yang dapat membangun rasa percaya diri seseorang, lalu membuat seseorang keluar dari rasa keterpurukannya dari perilaku negatif lainnya menjadi sesuatu yang positif, dan tentunya dengan dukungan dari orang-orang terdekat dalam organisasi. Misalnya kalau internal itu dari anggota tim, dari ketua, dari wakil, dari sekretaris, dan lain-lain. Kalau eksternal itu bisa dari keluarga, bisa dari sosialisasi masyarakat, dan lain-lain. Seperti itu. Baik, Bagus. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Azhara. Oke, mau nanya nih Gus. Apa sih upaya yang dilakukan untuk membangun tim organisasi yang efektif itu? Ini sebenarnya agak sulit ya, karena pertama-tama itu kita harus saling percaya satu sama lain antara anggota tim dan pemimpinnya. Lalu harus punya visi dan misi yang sama dalam satu tim. Lalu selalu lakukan kegiatan acara bersama secara rutin ya, kayak rapat, bikin rapat, atau misalkan main bareng juga bisa. Lalu misalkan ada lagi nih, memahami peran serta tanggung jawab tugas masing-masing anggota, serta saling menghormati dan menghargai antar anggota organisasi, seperti itu. Baik, Bagus. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Miranda. Baik, Bagus. Kan dalam suatu organisasi biasanya ada perseteruan antar sesama anggota. Nah, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi situasi tersebut. Di sini berarti kita membahas mengenai konflik dalam suatu rumah tangga organisasi. Tadi gimana? Maksudnya cara menghadapi situasinya? Ya. Caranya yang pertama,
Yang tadi kita juga harus saling percaya satu sama lain, terus harus menjaga hubungan baik antara anggota, pemimpin, dan sebagainya. Terus kalau ada masalah kita cari nih sumber masalahnya, lalu kita selesaikan secara musyawarah. Lalu jangan pernah menyalahkan orang lain jika terjadi kesalahan pada suatu organisasi. Kalau misalkan salah, ya udah kita terima salahnya, kita cari solusinya bareng-bareng. Lalu sering mendengar dan sedikit berbicara. Jadi jangan banyak ngomong lah, ibaratnya kita sering dengerin aja. Kalau misalkan ada sesuatu yang nggak srek, kita langsung interupsi, kita kasih saran. Gini nih enaknya. Lalu ada selanjutnya lakukan evaluasi. Setiap rapat itu harus dilakukan evaluasi. Apa nih yang kurang dari rapat sebelumnya atau acara-acara sebelumnya? Kenapa nih kita punya konflik nggak kelar-kelar? Itu dilakukan evaluasi itu. Baik, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir akan disampaikan oleh Afita. Sebelumnya nih pertanyaan terakhir ya Gus. Apa aja sih program kerja di TAK Center Universitas Pamulang? Program kerja yang ada di TAK Center Unpam banyak banget. Jadi ada beberapa program unggulan nih. Yang pertama itu adalah KTC yang sering saya share tuh ya, yang sering di status yang ada gambar saya ya jadi moderator ya. Jangan lupa daftar ya. KTC yang modelnya kayak kelas-kelas online gitu. Ada moderator, ada narasumber. Yang kedua ini ada relawan pajak. Relawan pajak ini kalian nih mahasiswa. Saat seleksi lalu ditempatkan di KPP untuk magang dalam hal pendampingan pengisian SPT orang pribadi tahunan. Lalu ada juga nih program kerja unggulan kita itu pelatihan ISPT PPH 21 dan PPH Badan. Lalu selain 3 itu kita juga punya program unggulan yang dengan nama UTC atau Unpam Tax Kompetisi. Ini isinya ada kompetisi pajak nasional. Soalnya ada lagi banyak seperti sharing season yang nanti juga akan ada di awal bulan Juni atau bulan Juli gitu nggak salah. Seperti itu. Kalau misalkan mau tahu lebih lanjut bisa DM Instagram kita TAK Center Unpam. Jangan lupa di follow ya. Iya, baik, Siap. bagus. Terima kasih atas jawabannya. Semoga teman-teman semua yang menonton dapat mengambil hikmahnya dan manfaat yang sebelumnya bertanya-tanya nih di TAK Center. Semoga terjawab sudah di vlog kita kali ini. Sekian wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.